Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, maaf habis potong rambut ya, jadi agak pendek rambutnya. Baik, kita akan membahas materi lagi ya mengenai view dan trigger. Jadi ini adalah materi tentang basis data ya, jadi kita lanjutin. Sebenarnya ada function dan prosedur dulu sih sebelum ini, cuma nanti kita bahas di video selanjutnya aja ya. Baik, mengenai view dan trigger itu seperti apa, kita lihat aja seperti apa. Baik, yang pertama kita bahas mengenai masalah view. View itu sebenarnya, adalah suatu query ya. Biasanya kan gini, ketika ada komputer klien yang me-request suatu query, kemudian hasil dari query itu langsung dikasih ke klien ya. Jadi ada request-nya query, lalu responnya itu adalah hasil query yang kemudian langsung diterima oleh klien. Di mana berarti hasil query itu tidak tersimpan di, server ya. Jadi, tetap tabel-tabel database yang berelasi, kemudian si klien meminta query, me-request query dan si server me-return query itu langsung ke klien dan query itu sama sekali tidak disimpan dari sisi server. Nah, kalau kita berbicara tentang view, artinya kita membuat query tapi query itu tersimpan di server atau di database ya. Jadi dinamakan store query, di mana store query ini pun bisa sebenarnya di-request dari klien dan dipanggil oleh klien serta akan direspon sebagai isi query yang ada di view ini. Nah, view ini akan bertindak sebagai, tabel virtual dari sisi database ya, dan kalaupun nanti akan di-request oleh klien, tabel virtual ini nanti akan langsung respon dan dikirimkan ke klien. Nah, bedanya apa, dengan dengan klien me-request query dan, database menyimpan query dalam bentuk view, bedanya adalah dari sisi kecepatan akses ya. Artinya kalau misalnya klien meminta suatu query dari tabel 100 kali 100, maka, klien harus menunggu server melakukan cross join dulu ya antara 100 kali 100 itu ya. Nah, namun kalau misalnya query sudah ada di database, maka hal tersebut tidak perlu dilakukan ya oleh database karena query itu nanti akan tersimpan otomatis ya, di dalam database, selama data yang ada ya dari tabel asal itu selalu terupdate ya. Jadi apabila nanti datanya jadi 1000 kali 100 maka tabel view akan jadi, 1000 kali 100 ya, sesuai dengan query yang nanti dibuat, oleh tabel view-nya. Nah, sehingga ketika klien akan me-request query tersebut, dia tidak perlu melakukan request query, tapi tinggal request tabel virtual, view tadi, dan kemudian, database akan mengirimkan itu langsung ke klien. Nah, untuk membuat view dalam database ya, di sini, bahasanya SQL, kita gunakan create view, di mana sini ada view name. Lalu kita bisa bikin, eee, create view itu akan membuat view baru atau replace ya untuk menindih view yang ada dengan nama yang sama, cuman biasanya replace tidak disarankan ya, bagusnya di-create aja. Kemudian ada column list, ya di situ ada column name dan seterusnya itu bentuknya list, adalah nama kolom yang kita bisa definisikan sendiri, artinya kita bisa bikin nama alias dan itu opsional ya. Select statement. Nah, select statement itu adalah perintah query dari tabel-tabel asal atau tabel basis atau view yang lain. Jadi view pun bisa kita query-kan lagi ya. Jadi hasil dari view itu adalah view itu bisa gitu ya. Nah, view-nya bisa jadi antara view yang satu dengan yang lain atau kombinasi antara view dan tabel yang lain ya. Itu juga bisa. Nah, di sini view bersifat frozen, artinya kalau kita membuat view dari query select bintang from tabel, maka ketika ada kolom baru, maka dipastikan kolom yang baru tidak akan keluar dalam view. Artinya bukan record ya kolomnya.
Jadi misalnya kita punya 5 kolom, kita gabungkan dengan yang 5 kolom lagi, maka akan jadi 10 kolom nih. Nah, apabila kita tambahkan entah di tabel A atau tabel B ini 2 kolom, jadi 17, 15, maka yang akan terbentuk tetap 55 gitu ya, jadi sifatnya frozen. Nah, namun apabila record-nya bertambah, maka nanti apa yang dihasilkan dari query itu pun akan otomatis bertambah di tabel view yang kita buat. Ya, jadi seperti itu masalah view ya. Jadi keunggulan dari view itu adalah sebenarnya untuk mempercepat proses request dan respon dari klien ke server database ya. Kemudian yang kedua adalah trigger. Nah, trigger ini adalah suatu objek di database yang bisa melakukan suatu aksi gitu ya, apabila ada suatu tabel yang mengalami perubahan. Nah, di situ trigger itu perubahan di sini ya, maksudnya adalah data manipulation language ya. Entah dia insert, dia update, atau dia delete. Artinya ketika tabel itu di-insert, ada perubahan ya dari tabel, artinya dari yang record-nya kosong menjadi ada record baru. Nah, kalau update juga sama, dari yang data semula menjadi data setelah gitu ya. Kalau delete juga berarti data yang ada menjadi kosong gitu ya. Jadi kalau kita ngomongin trigger itu ada after, ada before gitu ya. Kalau insert, before-nya adalah datanya tidak ada, after-nya adalah datanya ada. Update, before-nya adalah data yang lama, ya, after-nya adalah data yang baru. Kalau delete, before-nya adalah datanya ada, after-nya adalah datanya tidak ada gitu. Nah, kita punya 2 event itu ya, jadi ada before, ada after. Nah, kemudian, apa yang terjadi dengan event itu bisa kita manipulasi menggunakan trigger. Artinya sebelum dia diubah, atau sebelum dia di-insert, atau sebelum dia dihapus, kita bisa eksekusi baris program dari trigger, atau bahkan setelah dia ditambah, setelah dia diubah, atau setelah dihapus, kita bisa eksekusi juga baris program yang ada pada trigger yang kita sudah buat dan definisikan. Nah, biasanya trigger dipakai untuk mencatat log ya kebanyakan. Ya misalnya ada suatu data, kemudian data itu diubah. Kalau misalnya kita langsung ubah saja tanpa mencatat log data perubahan datanya, maka ya database tidak menyimpan apapun. Ada sih log database, cuman tidak sedetail itu ya. Apabila kita ingin membuat suatu custom log, ya misalnya ada data yang berubah, data awalnya apa, data barunya apa, siapa yang merubah dan lain-lain ya, waktu berubahnya kapan dan seterusnya, maka kita bisa bikin tabel transaksi untuk log, di mana log itu nanti akan dieksekusi otomatis oleh database. Entah itu sebelum data ditambah, atau setelah data ditambah, atau sebelum data diubah, setelah data diubah, atau sebelum data dihapus, sesudah data dihapus. Jadi bisa tentukan, event trigger-nya itu mau di mana. Nah, atau bisa dipakai untuk menghitung, ya menghitung. Artinya kalau misalnya ada yang berubah, maka kita hitung ya. Dan nanti perubahan itu akan otomatis dieksekusi oleh trigger dan akan dimasukkan ke tabel, misalnya itu juga bisa. Atau bisa macam-macam gitu ya, yang bisa dieksekusi oleh trigger. Yang pasti trigger itu adalah ketika suatu event terjadi, maka jalankan baris eksekusi yang sudah didefinisikan. Nah, kapan event itu? Event itu tadi ya, entah itu before, entah itu after daripada insert, update, dan delete. Gitu ya. Jadi memang ada 2 event ya di sini, ada before, ada after, setelah, dan sebelum untuk, DML ya, insert, update, dan delete. Dan bisa jadi suatu trigger bisa dipanggil oleh trigger yang lain. Nah, ini tergantung versi MySQL. Kalau nggak salah versi lama itu nggak bisa, jadi trigger itu tetap berdiri sendiri. Tapi trigger bisa mengeksekusi fungsi dan prosedur ya, namun tidak sebaliknya. Nah, bagaimana cara membuat trigger? Kita punya sintaks di sini kalau membuatnya pakai, command command line ya. Kita bisa gunakan create ya. Di sini kita bisa definisikan dulu usernya. Kemudian ada trigger, trigger name itu nama trigger yang kita ingin buat, lalu trigger time, kapan kita ingin eksekusi trigger ini. Nah, di sini pilihannya adalah after atau before gitu ya. Lalu ada trigger event. Nah, di sini mau after apa?
After apa, before apa ya, misalnya after insert, after update, after delete, atau before insert, before update, atau before delete on tabel name. Nah, pada tabel apa? Artinya kalau kita punya tabel, katakanlah tabel mahasiswa. Nah, kita ingin bikin nih sebelum tabel mahasiswa ini di-insert dengan data, maka lakukan sesuatu terlebih dahulu. Artinya trigger akan dieksekusi sebelum data itu masuk ke tabel. Kalau pakai before insert ya, sebelum insert. Tapi kalau kita pakai after insert, maka trigger akan dieksekusi setelah data masuk ke dalam tabel mahasiswa. Ya, jadi kita pilih mau triggernya diaksesnya di depan atau triggernya diakses di belakang. Ya, setelah insert, update, delete, atau before insert, update, delete ya, itu pilihan. Nah, terus di situ ada trigger body ya, di mana trigger body itu nanti ada block statement begin dan end. Nah, disitulah kita bisa mengetikkan suatu sintaks apa yang ingin kita lakukan sebelum atau sesudah proses insert, update, delete dalam suatu tabel. Bisa kita program di situ dan kita bisa manipulasi tabel yang lain juga di situ. Pemrograman yang ada di trigger standar ya, ada if ya, ada for, ada perulangan, ada while, bisa bikin variabel dan seterusnya, itu umum gitu ya. Nah, kemudian di sini kalau kita ngomongin trigger ada 2 definisi tambahan, yaitu old dan new. Karena gini, kita berbicara sebelum dan sesudah. Maka kita berbicara ada nilai yang lama dan ada nilai yang baru gitu ya. Nah, cuman old dan new ini tidak berlaku untuk semua manipulasi ya. Old dan new ini biasanya hanya berlaku untuk update saja. Artinya gini, misalnya kita berbicara tentang tabel mahasiswa ya, ada nama mahasiswa yang ingin kita ubah. Berarti kan ada nama mahasiswa yang lama yang sudah tersimpan sebelumnya dan ada nama mahasiswa yang tersimpan sekarang, artinya sesudah nama itu diubah. Nah, disitulah definisi old dan new ya. Berarti old itu adalah nama yang sebelum diubah, new itu adalah nama yang setelah diubah. Gitu ya, jadi kita bisa simpan variabel sebelum dan sesudah dari atribut-atribut yang ada di dalam tabel yang kita ingin bikin triggernya. Nah, old dan new itu hanya berlaku di update tadi ya, karena update itu memiliki 2 nilai ya. Nilai sebelum dan nilai sesudah. Sedangkan insert dia tidak punya, hanya punya new karena tadi ya, kalau kita ngomongin insert artinya sebelum insert itu kan datanya nggak ada ya. Setelah insert datanya baru ada, artinya dia tidak punya old karena old-nya itu nol, datanya nggak ada. Dia hanya punya new. Ya. Kalau delete kebalikan, yang tadinya ada sekarang nggak ada. Artinya dia cuma punya yang old ya, dia tidak punya yang new karena yang new-nya nol, tidak ada. Nah, yang punya new dan old itu adalah update karena dia punya data yang lama dan data yang baru ya. Itu data yang after dan data yang before ya, sebelum dan sesudah. Ya, before itu sebelum ya, after sesudah, jangan ketukar. Nah, ini sebagai contoh nih, kita ilustrasikan ya, kita bikin tabel mahasiswa, di sini kita punya 3 atribut aja ya, NIM, nama, alamat. Kemudian kita bikin tabel history, ada waktu, nama, alamat, dan pengguna. Lalu kita masukkan ke dalam tabel mahasiswa itu ada data yaitu 111 Ali Dago, 112 Budi Cimahi. Artinya kita punya 2 record ya, NIM 111, nama Ali, alamat Dago, dan NIM 112, nama Budi, alamat Cimahi. Kemudian kita buat trigger seperti ini ya. Tampilan seperti ini ada di PHP MyAdmin ya. Jadi kita bisa bikin trigger seperti ini di PHP MyAdmin, atau kalau kita ingin membuat dalam bentuk apa, command line itu bentuknya seperti ini ya. Create trigger ya, trigger update trg upd mhs itu nama triggernya, after update on mahasiswa. Artinya trigger ini dieksekusi setelah tabel mahasiswa dilakukan update. Update apa yang dilakukan bebas ya, dia tidak spesifik terhadap salah satu fieldnya. Nah, langsung for each row begin insert into history value now old name, old nama, user. Nah, kalau kita ubah kira-kira apa yang terjadi?
Nah, kita lakukan analisa aja ya. Insert into history artinya tadi kan kita masukin data history ya. Lalu ada now, now itu waktu sekarang, timestamp sekarang. Lalu ada old name, old nama, koma user. Artinya apa? Ketika kita data mahasiswa itu diupdate, entah dia mengupdate namanya, entah dia mengupdate NIM-nya, entah dia mengupdate alamatnya, entah 2, entah tiga-tiganya yang diupdate itu akan menyimpan nilai old NIM dan old alamat ya, dan akan disimpan di tabel history ya. Nah, apabila dia tidak berubah gimana? Misalnya dia hanya kalau di sini kan cuma NIM sama alamat ya. Kalau dia mengubah nama gimana? Ya memang namanya tidak tercatat di history tapi old NIM dan old alamatnya ada. Cuman nilainya nggak berubah gitu ya. Jadi misalnya yang diubah adalah si Ali, diubah namanya jadi Abdul. Nah, yang new-nya, yang old-nya tetap NIM-nya 111 dan yang alamatnya, yang old-nya juga, new-nya juga Dago ya. Artinya gini, new-nya dan old-nya tidak berubah karena tidak ada pengubahan di, eee, nama dan alamat. Di NIM ya, di NIM nama dan alamat, ini NIM ya? Oh salah nih kayaknya nih. Itu di waktu NIM ya, NIM, alamat, dan pengguna ya, itu tabel historinya, itu salah ya, bukan nama. Yang di sini adalah NIM, alamat, dan pengguna. Nah artinya kalau kita lihat dari sintaks ini, ketika nama berubah, nama itu sebenarnya dalam tabel cache memory di cache memorinya database ada sebenarnya nilai new dan old-nya. Tapi memang tidak disimpan ke dalam tabel history sesuai dengan instruksi yang ada pada kolom begin dan end di trigger ini. Nah, namun apabila NIM-nya yang kita ubah, misalnya tadi 1111 itu adalah Ali gitu ya, kita ganti dengan 1000, maka old NIM-nya adalah 1111 ya, dan new-nya adalah 1000. Nah, artinya di sini kita melihat bahwa ada old dan new ya, dan teman-teman, bisa implementasikan sendiri, query ini, trigger ini di komputer masing-masing, dan ini ada yang salah ya, tabel history itu adalah waktu, NIM, alamat, dan pengguna. Oke, kalau yang ingin dicatat adalah hanya perubahan alamat aja gimana gitu ya. Nah, kita bisa pakai if ya, sintaks biasa kalau kita coding ya. Kita bisa gunakan if di sini. Atau seperti inilah di konsol ya. Create trigger TRG update mahasiswa kita ganti tadi sintaksnya after update on mahasiswa tetap for each row tetap begin if. Nah, gitu ya. Old alamat tidak sama dengan new alamat then, ya kan adalah apa, parameter logik ya, logika. Kalau misalnya kita gunakan simbol seperti itu artinya dia tidak sama ya, true atau false ya. Kalau true, eksekusi insert, into, history value now, old name, old nama, user. Artinya kalau alamatnya tidak berubah, maka dia tidak akan menyimpan apapun di history, gitu ya intinya. Karena di sini if old alamat tidak sama dengan oh salah, sorry. Apabila alamatnya berubah, maka dia menyimpan isi daripada now, old name, old alamat, dan user itu ke dalam tabel, history. Ya, jika alamat yang lama tidak sama dengan alamat yang baru. Kalau sama maka ini tidak dieksekusi. Nah, kita coba buat trigger baru nih, create trigger, trick update name. Ya, after update on MHS. For each row, begin, bla bla dan seterusnya. Nah, kalau kita eksekusi nih trigger ini ya, mungkin on mahasiswa itu ya, bukan MHS ya, on mahasiswa, tabelnya mahasiswa tadi. Nah, kalau kita eksekusi ini gitu ya, ya mungkin dia akan error ya. This version of MySQL doesn't yet support multiple trigger with the same action, time, and event for one tabel. Artinya kan kita sudah bikin ini tadi after update on mahasiswa. Maka kita tidak boleh lagi membuat after tabel, after update on mahasiswa.
Kalau kita ingin membuat trigger untuk tabel yang sama, maka yang boleh kita lakukan adalah selain yang after update, ya, karena kita sudah membuat after update sebelumnya untuk tabel yang sama, yaitu tabel mahasiswa. Nah, kalau ingin membuat trigger yang lain ya tentang di tabel mahasiswa ini, maka bisa pakai insert update, before update. Atau before insert, after insert, atau before delete dan after delete ya. Tapi after update kita tidak boleh lakukan lagi, karena kita sudah bikin tadi, ya, kita sudah bikin trigger tadi adalah untuk after update on tabel mahasiswa. Walaupun nama triggernya diganti dia tidak bisa, karena akan error seperti ini ya. Nah, kalau memang kita ada 2 buah aksi yang berbeda ya, untuk event yang sama gimana caranya? Ya biasa gunakan if gitu ya. Kita gunakan if ya, satu trigger aja untuk satu tabel kita gunakan if, seperti ini gitu ya. Jadi kita tinggal pakai if old.alamat tidak sama new alamat, then kita ngapain, ya lalu end if, lalu if old name tidak sama dengan new name kita ngapain. Jadi kalau memang ada banyak aksi yang akan kita lakukan dan aksinya berbeda-beda untuk beberapa tindakan yang ada dalam, event yang sama yaitu after update pada tabel yang sama, maka kita gunakan if aja. Karena sejatinya kita tidak boleh membuat trigger baru untuk event yang sama, di tabel yang sama. Kalau di tabel lain boleh ya, karena itu juga berlaku untuk tabel lain ya, tidak boleh event yang sama juga. Oke baik, seperti itu ya untuk masalah trigger dan, view. Mungkin dari contoh tadi teman-teman bisa coba gitu ya, mungkin di sini ada MHS, itu sebenarnya mahasiswa ya, ini memang agak salah ketik karena buru-buru juga bikinnya gitu ya. Nah jadi itulah, view dan trigger sebenarnya di MySQL juga ada yang lain ya trigger itu, tadi kan kita ngomong event trigger, ada juga time trigger ya. Jadi dieksekusi pada saat jam berapa misalnya, itu juga bisa sebenarnya kita buat, di-trigger di MySQL. Nah itu mungkin kita bahas di video lain ya nanti, mungkin saya akan bahas tentang video-video tentang tutorial penggunaan function, prosedur, view, dan trigger ya. Oke saya utang prosedur dan function ya mungkin saya akan buat di minggu ini videonya, tapi video ini dulu yang akan saya upload di YouTube. Baik terima kasih ya, mudah-mudahan, video ini berguna bagi teman-teman. Saya akhiri terima kasih sekali lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.